Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cat Kamala Banaget. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen ASN, terutama isu-isu yang terkait dengan instansi tempat saya bekerja. Sebelumnya ini ada beberapa pengantar. Yang pertama mengenai manajemen ASN. Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang memiliki sifat profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Kemudian, manajemen ASN sangat penting untuk memastikan bagaimana ASN dapat berfungsi dan bertugas sebagaimana mestinya. Untuk fungsi dan tugas ASN sendiri ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, serta harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk fungsi dan tugas sebagai pelayan publik, ASN harus dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik itu sendiri merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dan tugas ASN yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Artinya ASN harus mampu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN harus senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang dan maupun golongan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN salah satu di antaranya adalah asas persatuan dan kesatuan ASN yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya adalah isu atau kondisi saat ini yang terkait dengan tugas saya sebagai dosen. Di sini ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama adalah perbedaan format rencana pembelajaran semester. Saya telah mengamati bahwa memang setiap dosen memiliki format rencana pembelajaran semester yang berbeda, sehingga mungkin ada antara dosen sendiri mungkin agak kesulitan untuk membaca RPS dosen yang lain. Kemudian isu kedua adalah penelitian dosen untuk ini ada yang belum sesuai dengan roadmap penelitian universitas atau prodi, sehingga agar kita bisa dengan cepat mencapai atau memenuhi target penelitian yang telah disusun oleh universitas maupun prodi, diharapkan setiap dosen itu mampu melakukan penelitian yang sudah dengan topik yang sudah dimuat pada roadmap penelitian. Kemudian yang ketiga adalah isu terkait dengan hasil penelitian yang belum sepenuhnya diaplikasikan kepada masyarakat. Hal ini tentu disayangkan karena hasil penelitian ini memang penelitian dilakukan sebaiknya untuk kemajuan bagi masyarakat, sehingga jika tidak diaplikasikan, ditakutkan hasil penelitian hanya akan menjadi teori yang sia-sia. Untuk penyebab dan dampak dari isu pertama, yaitu perbedaan format rencana pembelajaran semester atau RPS, hal ini disebabkan oleh kami mendapatkan pelatihan pekerti yang berbeda-beda. Dikarenakan adalah
pusat pelatihan yang penyelenggaraan pekerti itu berbeda, sehingga kami mendapatkan bentuk format RPS yang berbeda-beda juga. Dampaknya adalah hal ini membuat kebingungan bagi dosen saat membaca RPS yang dibuat oleh dosen lainnya. Kemudian jika ingin dilakukan proses evaluasi RPS, hal ini dapat memperlambat proses evaluasi tersebut karena dosen yang melakukan evaluasi harus menyesuaikan dari format satu ke format lainnya. Dan juga karena RPS ini dibagikan kepada mahasiswa, kemungkinan mahasiswa juga akan mengalami sedikit kebingungan. Untuk yang kedua adalah penelitian dosen yang belum sesuai dengan roadmap penelitian universitas atau prodi. Untuk ini penyebabnya adalah seringkali kami sebagai dosen mendapat kesempatan penelitian untuk topik tertentu, dan seringkali topik tersebut mungkin agak melenceng dari roadmap yang telah ditentukan oleh universitas atau prodi. Dampaknya adalah jika dibiarkan terus-menerus, penelitian ini akan semakin melenceng jauh dari roadmap yang telah ditentukan. Kemudian untuk isu yang ketiga adalah hasil penelitian yang belum sepenuhnya diaplikasikan ke masyarakat. Penyebabnya adalah hampir sama, akan tetapi untuk proses ini adalah biasanya kami agak kesulitan untuk mencari masyarakat sasaran yang kira-kira sesuai untuk dibagikan ilmu kami berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dampaknya adalah hasil penelitian yang tidak langsung diterapkan atau disampaikan kepada masyarakat khawatir akan menjadi teori saja. Berikut ini adalah analisis urgency, seriousness, and growth untuk ketiga isu yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk isu yang pertama, yaitu perbedaan format RPS, nilai urgensinya adalah 4, seriousness 3, growth 3, dan sehingga totalnya adalah 10. Kemudian untuk masalah kedua, yaitu penelitian dosen yang belum sesuai dengan roadmap, nilai urgensinya adalah 4, seriousness 4, dan growth-nya adalah 4, sehingga totalnya adalah 12 poin. Kemudian untuk isu yang ketiga, yaitu hasil penelitian belum sepenuhnya diaplikasikan ke masyarakat, untuk nilai urgency, seriousness, and growth-nya masing-masing adalah 5 poin, sehingga totalnya adalah 15, yaitu total maksimal. Sehingga isu ketiga ini menjadi isu prioritas karena nilai berdasarkan hasil analisis USG-nya adalah yang paling tinggi. Kemudian ini adalah isu prioritas dan rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan metode USG kami, saya telah maka isu ketiga menjadi isu yang prioritas, yaitu hasil penelitian belum sepenuhnya diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga solusinya adalah diharapkan adalah penyusunan database masyarakat sasaran yang sesuai untuk penerapan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen prodi teknik lingkungan. Kemudian juga untuk menyusun database penelitian dan melakukan evaluasi penelitian dosen untuk memeriksa kesesuaian penelitian tersebut dengan roadmap yang dimiliki oleh prodi dan universitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.